Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera buat kita semua. Saya ucapkan selamat datang di seminar Trading Forex sekaligus channel YouTube saya yaitu Belajar Bisnis Digital. Perkenalkan, saya Lili Urianto, Forex Edukator dari PT Trijaya Pratama Future Pontianak atau yang biasa disingkat dengan TPFE Pontianak. Jadi tanpa berlama-lama, mungkin seminar ini kita langsung mulai saja. Oke teman-teman semua, jadi paradigma atau persepsi atau opini publik yang berkembang ya tentang trading forex ini banyak yang berpikir atau mengatakan kalau forex itu gambling. Tapi setahu saya pribadi ya forex itu kan di negara kita dilarang. Jadi baik konteksnya bernegara ataupun konteksnya beragama, yang namanya judi itu kan tidak diperbolehkan. Jadi forex itu adalah eh, investasi atau trading yang legalitas atau dasar hukumnya ada jelas ya. Dasar hukumnya ini ada dua, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang perdagangan berjangka dan komoditi. Nah, yang kedua itu adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Sistem Perdagangan Alternatif atau SPA. Jadi nanti Forex dia masuk Undang-Undang yang Nomor 10 Tahun 2011 ini. Nah, bahkan MUI pun sudah mengeluarkan kebijakan ya tentang jual beli mata uang. Jadi kalau trading forex itu ada legalitasnya, jadi pada saat teman-teman nanti memilih broker ya atau perusahaan pialang, harus yang mengikuti standarisasi undang-undang ini. Nah, sebelum kita berbicara lebih detail tentang legalitas daripada perusahaan pialang, jadi saya ingin menjelaskan sedikit ya. Jadi pialang itu sebenarnya adalah perusahaan penghubung. Jadi buat teman-teman yang nanti sebagai investor terus ingin ya berinvestasi atau trading di bursa, ya itu kan harus melalui perusahaan perantara yang dinamakan dengan pialang. Nah, sebuah perusahaan pialang dia dikatakan memiliki legalitas pertama kalau dia ada izin bapeptinya. Nah, yang kedua ya dia merupakan anggota daripada Bursa Berjangka dan anggota Clearing Berjangka Indonesia. Jadi KBI ini sebagai lembaga penjamin ya sama seperti LPS ya, sebagai lembaga penjamin simpanan buat orang yang nabung di bank. Nah, Bapepti ini sendiri sebenarnya wujud aktual daripada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tadi. Jadi, sekarang kita cross check apakah PT Trijaya Pratama Future termasuk kategori perusahaan pialang yang mengikuti undang-undang. Oke, teman-teman, sebagai peserta seminar, jadi kalau teman-teman ingin mengecek ya apakah PT Trijaya itu mengikuti undang-undang atau sudah ada izin Bapepti atau belum, nanti teman-teman tinggal ketikkan saja ya website bapepti.go.id. Nah, nanti pilih menu pelaku pasar, pilih pialang berjangka. Nah, di sini tinggal ketikkan saja Trijaya. Pilih bagian detail ini ya. Nah, jadi seperti yang teman-teman lihat ya, PT Trijaya Pratama Future kantor pusatnya jelas, yaitu di Said Sudirman lantai 20. Nah, izin Bapeptinya ini sudah ada tahun dari 2004. Terus di bawah ini ada segregate account-nya. Jadi segregate account kita menggunakan beberapa bank, jadi Arta Graha, ada juga BCA ya. Terus ada juga Bank China Construction ya. Nah, di bawah yang paling bawah ini adalah wakil pialang yang ada di PT Trijaya. Jadi wakil pialangnya lumayan banyak ini. Oke, jadi kalau teman-teman memilih perusahaan pialang, pilihlah perusahaan yang legalitasnya jelas. Jadi tujuannya itu supaya Anda memiliki rasa aman ya ketika berinvestasi ataupun ketika trading. Oke teman-teman, sekarang kita kembali ke topik utama seminar kita pada kali ini. Apa itu Forex? Jadi Forex itu sebenarnya singkatan dua bahasa Inggris, satu yang bernama foreign, yang kedua adalah exchange ya.
Jadi kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, forex itu adalah pertukaran mata uang dua negara berbeda. Jadi sebenarnya sebagian dari kita sudah melakukan itu, terutama buat teman-teman yang pernah holiday ke luar negeri ataupun yang bisnisnya ekspor impor ya. Jadi saya contohkan ketika kita holiday ke Singapura, pada saat kita shopping, terus buat makan, ataupun buat transportasi, kita kan tidak bisa menggunakan mata uang rupiah. Jadi mau tak mau, kita harus menukarkan mata uang rupiah untuk mendapatkan Singapura dolar. Nah, bisa di money changer, bisa juga di bank. Nah, pertanyaannya begini, ya, ketika kita menukar uang di money changer, apa bedanya dengan forex? Jadi, dua-duanya kan transaksi forex. Perbedaan mendasarnya itu di sini. Ya, jadi ketika kita transaksi uh, mata uang di money changer, kita menjual uang secara fisik, jadi uang rupiah kita jual untuk mendapatkan mata uang Singapura dolar seperti yang kita contohkan tadi. Nah, sementara kalau untuk bisnis forex itu tidak pernah dilakukan secara fisik. Nah, yang kedua, tidak semua mata uang dapat diperdagangkan dalam forex trading. Ya, maksudnya transaksi forex secara online. Nah, sementara money changer ataupun bank kita bisa menukarkan mata uang rupiah dengan mata uang negara manapun. Sekarang baru kita fokus kepada apa itu forex trading. Maksudnya transaksi mata uang yang kita lakukan secara online. Jadi definisi sederhananya pertukaran mata uang dua negara berbeda, ya. Jadi biasanya instrumen yang diperdagangkan itu mata uang negara-negara besar ya. Jadi pair ya, maksudnya pair itu yang garis miring ini, ada yang menggunakan garis miring atau slash, ini ada juga yang tidak. Jadi pasangan mata uang yang diperdagangkan umumnya ya, yang paling diminati di dunia ini misalnya seperti Euro USD ya, GBP USD ataupun USD JPY. Jadi forex berarti membeli atau menjual mata uang terhadap mata uang negara lain dengan tujuan. Nah, ini tujuannya itu adalah untuk mendapatkan keuntungan. Jadi ilustrasi perdagangan forex itu misalnya buy euro yang dipasangkan dengan US dollar. Artinya kita membeli mata uang euro dengan menjual mata uang US dollar kita. Jadi sama seperti tadi ya. Untuk mendapatkan Singapura dolar, kita membeli Singapura dolar. Dengan cara apa? Dengan cara menjual mata uang rupiah kita. Jadi, nah ini dicontohkan misalnya kita buy euro. Ini contohnya nih ya. Kita membeli euro yang dipasangkan dengan US dollar ketika harganya 1.300. Artinya apa? Kita membeli 1 euro dengan cara menjual 1,3 US dollar yang kita punya. Jadi ini ilustrasi sederhananya. Oke teman-teman, pertanyaan terpentingnya itu begini, apa sih yang harus dipersiapkan sebelum kita trading forex? Jadi ini saya membaginya menjadi 7 bagian yang nanti saya akan bedah secara lebih detail satu persatu. Nah, yang pertama, pahami teknis tradingnya. Jadi, trading ini kan menggunakan teknologi. Ya, jadi jangankan trading forex ya, Anda yang berbelanja online saja tetap kan harus paham teknis berbelanjanya. Kalau tidak, ya Anda salah berbelanja. Nah, yang kedua, nanti teman-teman harus atur antara modal dan risiko. Yang ketiga, sebaiknya jangan gunakan uang panas ya. Kenapa? Karena instrumen keuangan yang tingkat risikonya salah satu yang paling tinggi itu adalah trading forex karena keberadaan leverage. Nanti saya akan bahas apa itu leverage. Nah, yang keempat, siapkan mental. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Anda bisa kaya dengan cepat melalui trading forex, jawabannya bisa iya. Tapi Anda juga bisa kehilangan uang dalam waktu yang relatif cepat, bahkan bisa habis ya. Nah, yang kelima, gunakan analisa. Jadi trading itu kan bisnis. Ya, sudah pasti bisnis apapun kan kita menganalisa terlebih dahulu. Tujuannya buat apa? Nah, ini ada korelasinya dengan yang nomor 6. Ya, nanti teman-teman susun strategi trading. Jadi, bisnis tanpa strategi ya amburadul ya. Jadi Anda bingung nanti skala prioritasnya di mana. Nah, yang terakhir nanti teman-teman pilih broker terpercaya.
Oke, saya akan bedah hal ini satu persatu sekaligus dengan contoh. Jadi tanpa berlama-lama kita langsung saja ke bagian yang pertama. Oke teman-teman, pada saat kita trading forex itu kan ada aplikasi yang kita gunakan. Jadi aplikasinya itu bernama MetaTrader 4 atau MetaTrader 5. Jadi PT Trijaya Pratama Future ataupun TPP itu menggunakan MetaTrader 4. Jadi pertama teman-teman install dulu aplikasinya ya. Nanti tinggal ketikkan saja MetaTrader 4 ini. Karena saya sudah melakukan install, jadi saya langsung saja ke aplikasinya. Sebelum kita melakukan transaksi, pertama teman-teman harus daftar terlebih dahulu. Jadi sama seperti toko online apapun. Jadi sebelum Anda berbelanja, ya Anda harus registrasi terlebih dahulu. Nah, untuk melakukan pendaftaran atau registrasi, teman-teman pilih menu di atas ini ya. Pilih mengelola akun, selanjutnya teman-teman pilih tanda tambah, buka akun demo. Nah, di bagian cari broker ini nanti teman-teman ketikkan saja Trijaya. Oke, nanti muncul Trijaya Pratama Future Demo ya. Nah, di sini teman-teman harus masukkan nama, nomor telepon dengan email ya. Informasi personal. Jadi teman-teman masukkan nama lengkap, terus nomor telepon, yang ketiga masukkan email. Selanjutnya pilih membuat akun. Oke, pilih siap. Nah, ini adalah tampilan bawaan daripada instrumen keuangan yang ada di MetaTrader 4. Jadi kalau teman-teman ingin memilih instrumen tertentu, tinggal pilih tanda tambah, pilih. Oke, saya contohkan di sini saya mau transaksinya forex ya, pilih FX variabel. Nanti teman-teman tinggal pilih mau transaksi mata uang apa. Jadi saya contohkan. Nah, di sini saya contohkan saya mau transaksi mata uang pound sterling yang dipasangkan dengan US dollar. Tinggal dipilih saja, kembali lagi kita geser. Nah, yang paling bawah ini kan sudah muncul GBP USD. Jadi kalau kita tekan buka grafik, nah ini adalah grafik daripada mata uang pound sterling yang dipasangkan dengan US dollar. Kalau kita kembali lagi terus teman-teman tidak mau transaksi mata uang lain, yang lainnya bisa dihapus. Cara menghapusnya tinggal pilih tanda pensil ini, pilih keranjang sampah, pilih semua, hapus ya. Nah, di sini instrumen keuangannya tinggal GBP USD. Di sini kita dimodali sebesar 100.000 US dollar. Nah, sebelum kita transaksi nanti ada beberapa istilah yang teman-teman harus pahami terlebih dahulu. Nah, nanti saya akan contohkan bagaimana cara transaksinya secara langsung. Oke teman-teman, pada saat kita trading forex sebenarnya ada banyak istilah yang harus kita pahami. Tapi untuk di awal cukup beberapa istilah penting saja yang harus kita pahami terlebih dahulu. Nah, pertama itu adalah istilah lot. Buat teman-teman yang pernah trading atau investasi di saham mungkin tidak asing dengan istilah ini. Jadi lot ini adalah kependekan dari letter of transaction, jadi satuan volume ya. Ada juga yang menerjemahkannya dengan uang jaminan minimal ketika kita trading forex. Karena kan trading itu kan tidak bisa ngutang. Nah, uang jaminan untuk bertransaksi minimal itulah nanti yang disebut dengan lot. Nah, nilai satu lot itu sama dengan $1.000 ya untuk di TPP. Nah, terus ada yang bertanya, kenapa satu lot masing-masing company itu berbeda? Karena leverage yang diberikan itu berbeda-beda. Nah, sementara jadi kalau di TPP itu leverage-nya 1/100. Nah, yang kedua ada PIP ya. Ada yang menyebutkan ini adalah kependekan dari point in price. Jadi ada juga yang menyebutkan dengan percentage in point. Nah, apapun istilahnya sebenarnya ini adalah satuan terkecil ya harga di dalam forex itu sendiri. Jadi satu pip itu nilainya sama dengan $10. Nah, mungkin ilustrasi ini saya ketikkan saja ya. Nah, ini kan adalah harga GBP yang diperingkan dengan USD. Oke, ini adalah harga buy 1.2420 misalnya. Nah, di mana letak PIP itu sendiri? Oke, ini saya ketikkan saja. Jadi ini GBP yang pairingnya itu adalah USD.
Nah, harganya sekarang ini adalah 1 poin. Jadi harganya tadi adalah 1,2420. Nah, ketika terjadi kenaikan misalnya 1,2421, inilah yang dinamakan dengan terjadinya kenaikan 1 pip. Nah, di mana nilai 1 pip itu dikali $10. Ya bisa dimengerti ya teman ya. Jadi istilah yang ketiga adalah stop loss. Jadi stop loss ini adalah batas kerugian yang sudah kita tentukan di awal ketika kita bertransaksi. Jadi stop loss ini adalah salah satu manajemen risiko yang ada di trading forex. Mungkin saya perlihatkan saja dalam bentuk grafik ya untuk lebih detailnya. Oke, anggaplah ini harganya di 1,2420 tadi. Oke, terus saya memutuskan transaksi beli. Nah, pada saat saya memutuskan transaksi beli, karena harapan saya atau ekspektasi saya harga ini naik. Tapi apakah pasti harga naik kan belum tentu. Nah, di saat bersamaan saya sudah membatasi kerugian saya. Jadi stop loss-nya saya sudah tentukan. Nah, ini adalah salah satu manajemen risiko yang ada di trading forex. Adapun take profit ini adalah target keuntungan yang ingin kita capai. Oke, ini saya contohkan secara langsung keempat istilah ini pada saat kita transaksi di MetaTrader 4. Oke teman-teman, ini adalah instrumennya GBP yang dipairingkan atau dipasangkan dengan US dollar. Terus ketika saya mau bertransaksi, terus saya melakukan transaksi. Oke, kita pilih order new. Nah, volume inilah nanti yang kita sebut dengan lot. Jadi teman-teman bisa tentukan 1 lot, 2 lot, 3 lot tergantung dari modal yang kita punya, ya. Tapi semakin besar lot yang kita transaksikan, memang untungnya semakin besar, tapi risikonya juga semakin besar. Oke, ini kita contohkan pilih transaksinya 1 lot. Nah, sekarang harga beli. Nah, ini kebetulan kita akan memutuskan transaksi beli ya. Jadi harga belinya itu 1,2418. Ketika kita memutuskan transaksi beli, apakah harganya pasti naik? Kan belum tentu. Nah, di sini kita bisa menentukan manajemen risikonya. Jadi kita bisa menentukan stop loss-nya. Jadi 1,2400 misalnya. Jadi artinya kita membatasi kerugian kita sebesar 18 pip atau 19 pip. Biasanya take profit itu 2 kali lipat dibandingkan stop loss kita. Jadi kita tentukan 1,2460. Jadi risiko kita kurang lebih sekitar 20 pip, sementara target keuntungan kita itu 2 kali atau 3 kali lipat daripada risiko kita. Sekarang kita putuskan transaksi beli. Kalau kita zoom sedikit, nah di bagian bawah yang merah ini adalah risiko, sementara merah yang di bagian atas ini adalah take profit kita. Oke teman-teman, persiapan selanjutnya sebelum kita trading forex ya dengan menggunakan uang yang sesungguhnya, yaitu kita harus tahu cara mengatur ya antara modal dan risiko kita. Jadi ini mungkin saya bedah saja secara lebih detail. Jadi pada saat kita trading itu, lot itu kan ada 3 macam sebenarnya. Jadi ada lot reguler, ya jadi lot reguler itu ya pasangannya sudah pasti 1 pip. Jadi kalau di Trijaya 1 lot itu $1.000, maka potensi profit dan lossnya itu setiap pip adalah $10. Nah, lot yang kedua itu adalah lot mini. Jadi 1/10 daripada lot reguler. Jadi yang kita jaminkan itu $100, maka potensi profit dan lossnya adalah $1. Nah, yang paling kecil itu adalah lot mikro. Uang yang menjadi volume transaksinya adalah $10, maka potensi profit dan lossnya itu adalah $0,1. Untuk lot reguler, investasi idealnya itu adalah
$10.000. Ini yang reguler ya. Kalau yang mini ini adalah $1.000. Sementara untuk lot mikro investasi idealnya itu adalah $100. Jadi pada saat teman-teman investasinya hanya $1.000, nanti jangan tradingnya reguler. Kenapa? Karena ketahanan dana kita tidak terlalu besar. Jadi teman-teman investasinya 1.000 nih. Terus lotnya reguler, artinya setiap satu pip kan $10 ya. Jadi kalau kita bagi $10, teman-teman hanya punya ketahanan 100 pip. Jadi teman-teman hanya punya ketahanan 100 pip. Sementara forex itu bergeraknya bisa ratusan pip per hari. Jadi kalau kita salah posisi saja, itu uang kita ya bisa habis. Begitu juga sebaliknya, ketika teman-teman investasinya hanya $100, nanti tradingnya jangan pakai lot mini ya, karena ketahanannya juga tidak terlalu besar. Itu yang pertama. Jadi teman-teman atur antara nilai investasinya dengan risikonya ya. Nah, yang kedua ya, ketika teman-teman investasi lot reguler, lot mini ataupun lot mikro, selalu gunakan stop loss. Kenapa saya bilang selalu gunakan stop loss? Mungkin teman-teman bertanya ya, kenapa harus selalu gunakan stop loss? Jadi ini beberapa alasan. Alasan saya pribadi kenapa teman-teman harus selalu gunakan stop loss, terutama ya buat teman-teman yang masih baru, terus nilai investasinya juga tidak terlalu besar, misalnya 1.000 atau $100. Jadi alasan yang pertama, instrumen keuangan yang resikonya paling tinggi itu adalah trading forex. Jadi alasan yang pertama itu resiko sangat tinggi. Oke, dalam investasi itu kan ada istilah high return, dia berbanding lurus dengan high risk ya. Jadi kalau low return, maka risikonya juga kecil. Nah sekarang ketika risikonya sangat tinggi, berarti potensinya kan sangat besar. Nah cuman yang saya sarankan buat teman-teman yang masih baru atau equity-nya masih kecil, ya ini mesti diantisipasi. Jadi ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, stop loss itu sama seperti asuransi. Ini sama dengan asuransi. Oke, ketika teman-teman beli mobil, teman-teman kan biasanya beli juga asuransi kan. Nah, ketika teman-teman membeli asuransi atau membayar asuransi itu bukan berarti teman-teman berharap mobilnya tabrakan, nggak begitu logikanya. Tapi kalau terjadi sesuatu ya, teman-teman tahu risikonya itu tidak 100%. Nah, begitu juga tidak ada kepastian ya ketika kita trading forex itu. Jadi bisa saja analisa kita atau strategi kita salah. Nah, ketika kita salah, kita tahu batas risiko kita seberapa besar. Nah, alasan yang ketiga, forex ini pelaku pasarnya kan banyak. Ya, ada pemerintah, ada bank sentral, ada bank komersil, ada multinasional company, ada hedge fund, terus ada spekulan, belum lagi retail trader yang jumlahnya jutaan di seluruh dunia. Artinya apa yang akan terjadi itu tidak sepenuhnya bisa kita prediksi. Jadi alasan yang ketiga, teman-teman pahami dulu pola harga. Jadi seiring nanti dengan perjalanan waktu, teman-teman akan memiliki uh, style atau gaya tersendiri ketika melakukan aktivitas trading. Oke teman-teman, bagian ketiga yang teman-teman harus persiapkan itu adalah jangan gunakan uang panas. Jadi uang panas itu seperti perputaran bisnis Anda atau kebutuhan pokok Anda atau uang pendidikan ya. Karena seperti yang saya bicarakan sebelumnya,
Forex itu adalah instrumen keuangan yang risikonya paling tinggi. Jadi dia bisa menghabiskan dana Anda. Bahkan itu bisa sangat cepat. Nah, persiapan nomor 3 ini ada korelasinya juga dengan nomor 4. Jadi bagian terpenting mungkin tersulit di trading forex itu adalah menyiapkan mental. Jadi mental yang saya maksudkan di sini adalah disiplin ya, disiplin terhadap manajemen risiko, disiplin terhadap jumlah lot yang kita transaksikan, disiplin terhadap target keuntungan yang sudah kita tetapkan. Jadi tanpa kestabilan mental, banyak orang yang ilmunya banyak, ya analisanya oke, tapi endingnya dia tetap mengalami kerugian. Kenapa? Karena mentalitas yang kurang matang ya atau kurang stabil. Oke teman-teman, step selanjutnya yang harus kita persiapkan sebelum kita trading forex dengan menggunakan uang yang sesungguhnya ya. Yang kelima itu adalah gunakan analisa. Jadi pada saat kita trading, ya pergerakan harga itu bisa dianalisa sebenarnya, baik analisa fundamental maupun analisa teknikal. Jadi saya misalkan kita kan mencontohkannya transaksi mata uang pound sterling yang diparingkan atau dipasangkan dengan US dollar. Jadi kondisi ekonomi makro daripada Inggris ya dengan Amerika itu kan bisa dikenali. Nah, nanti inilah yang kita sebut dengan analisa fundamental. Nah, sementara analisa teknikal ini berhubungan dengan charts ya atau grafik harga. Jadi saya mau bahas sekilas apa itu analisa fundamental. Jadi ini adalah sebuah metode analisa yang menekankan pengamatan kita terhadap faktor kondisi keuangan, peta kekuatan ekonomi suatu negara, terus kondisi geopolitik, kondisi sosial politik yang bisa mempengaruhi pergerakan harga mata uang negara tersebut. Nah, biasanya ini tercermin secara sederhananya itu dalam bentuk ekonomi kalender ya atau kalender ekonomi. Misalnya seperti GDP atau produk domestik bruto, tingkat pengangguran, inflasi, terus indeks harga produksi atau konsumen dan seterusnya. Nah, ada yang mengatakan ke saya begini, Bang, kalau saya harus belajar fundamental dan teknikal terlebih dahulu, kayaknya butuh waktu yang agak lama. Sebenarnya ada shortcutnya, jadi ada jalan yang lebih mudah ya tanpa teman-teman harus menunggu sampai ahli ya. Nah, ini ada satu website namanya investing.com. Jadi buat teman-teman yang waktunya terbatas untuk belajar ataupun malas belajar tapi ingin trading forex. Nah, ini ada solusinya. Jadi ada satu website namanya investing.com yang memberikan analisa fundamental maupun teknikal hampir semua instrumen keuangan di seluruh dunia ya, entah itu saham, reksadana, obligasi, mata uang, komoditi sampai cryptocurrency pun ada. Nah, teknisnya ya, teknis di dalam menggunakan website ini, pertama teman-teman ganti dulu bahasanya. Dilihat saja bendera, nah nanti pilih bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya teman-teman pilih ke menu pasar ini ya. Jadi kalau kita tradingnya tadi forex, ya teman-teman geser kursornya, nanti tinggal pilih. Kalau kita transaksinya mata uang apa? Nah, tadi kan kita mencontohkan GBP USD. Nah, kita tinggal klik saja. Dan di sini kan ada beberapa menu ya. Jadi ada menu grafik, di grafik streamingnya, terus ada berita dan analisanya. Nah, inilah nanti yang kita sebut dengan fundamental ya. Nah, ini ada teknikalnya. Sekarang kita coba buka dulu fundamentalnya atau berita yang berhubungan dengan GBP USD. Nah, di sini ada banyak sekali berita
yang memberikan analisa tentang mata uang pound sterling ataupun mata uang US dollar. Jadi teman tinggal buka saja satu persatu. Nah, biasanya setiap 3 atau 4 jam dia muncul ya berita terbaru. Misal Wall Street menguat dipicu oleh lonjakan saham energi. Jadi kalau Wall Street menguat, Wall Street itu kan adalah saham yang ada di New York Stock Exchange ya, atau yang biasa kita kenal dengan Dow Jones. Jadi indeks sahamnya itu adalah Dow Jones. Jadi kalau terjadi penguatan saham, ya itu identik terjadi penguatan ekonomi. Nah, ketika ekonomi menguat, berarti terjadi penguatan US dollar. Nah, yang kedua di sini ada technical analysis. Ya, kita tinggal pilih saja analisis teknikal misalnya. Nah, di bagian analisa teknikal ini ya hampir semua indikator di sini sudah ada, bahkan mereka memberikan referensi ya transaksi sangat beli. Maksudnya apa? Ya, kalau transaksi buy itu jauh lebih berpotensi dibandingkan transaksi sell. Nah, di sini ada moving average. Jadi untuk moving average dan indikator referensinya beli. Terus kalau kita buka lagi yang di bawah ya. Jadi di sebelah kanan ini lebih dominan ke moving average, baik itu time frame 5, 10 sampai ke 200 maupun untuk yang indikatornya. Jadi semuanya referensi uh, jadi semuanya jadi sebagian besar memberikan referensi untuk transaksi beli. Jadi ini ada solusinya ya buat teman-teman yang waktunya terbatas ataupun malas belajar. Adapun bagian keenam yang harus kita persiapkan itu adalah susun strategi trading yang sesuai dengan karakter Anda. Nah, pondasi di dalam menyusun strategi trading itu kira-kira sebagai berikut. Yang pertama itu tentukan strategi entry. Jadi Anda entry-nya kapan, ya. Yang kedua, tentukan risk reward ratio. Jadi perbandingan antara stop loss dengan take profitnya. Nah, yang idealnya itu adalah 1:3. Nah, yang ketiga, tentukan position size sesuai dengan target stop loss. Jadi position size ini adalah ketika nominal Anda hanya $1.000, lot size-nya itu jangan regular size atau 1 lot ya. Anda harus gunakan 0,1 lot. Jadi Anda bisa tentukan ya risiko yang siap Anda tanggung itu berapa. Nah, yang keempat, tentukan strategi exit atau take profit-nya. Nah, yang terakhir buat jurnal dan catatan untuk evaluasi. Jadi misalnya selama 10 hari, 20 hari, bahkan selama 1 bulan, nanti Anda bisa mengevaluasi apakah trading plan yang Anda buat itu menguntungkan atau tidak. Oke, sekarang coba kita aplikasikan trading plan-nya. Jadi yang pertama tentukan strategi trading. Jadi misal strategi trading kita itu adalah trading range. Jadi kalau di dekat support kita buy, terus di dekat resisten kita sell. Nah, nanti saya contohkan di MetaTrader secara langsung. Terus yang kedua, tentukan risk reward rasionya. Jadi misalnya kita resikonya 20 pip, nah target profitnya itu 60 pip, jadi 1:3. Terus tentukan lot size. Jadi lot size ini misal kalau investasi kita 10 juta, maka kita transaksinya cukup dengan 0,1 lot. Terus tentukan strategi exit, tadi saya sudah sebutkan ketika mendekati resisten, nah, kita ambil take profitnya. Nah, sekarang coba kita aplikasikan di MetaTrader 4. Oke teman-teman, ini ada 2 area. Jadi yang di bawah ini yang kita sebut dengan area support. Sementara yang di atas ini adalah area resisten. Jadi strategi entry kita kalau
mendekati support, kita transaksinya buy ya. Jadi kita buy di sini, kita buy juga di sini. Nah, sementara di bawah inilah nanti area stop loss-nya. Nah, TP kita kapan? TP-nya nanti dekat eh, resisten ini. Jadi kita buy di sini, nah, TP-nya di sini, buy-nya di sini, TP-nya di sini. Nah, berapa lot size-nya? Nah, lot size-nya kalau investasi kita sebesar 10 juta, maka transaksinya 0,1 lot. Oke teman-teman, persiapan terakhir sebelum kita trading forex dengan menggunakan uang yang sesungguhnya itu adalah teman-teman harus pilih broker terpercaya. Jadi ini referensi saya pribadi. Yang pertama, ya pilihlah broker yang legalitasnya jelas. Nah, saat ini saya akan bekerja di PT Trijaya Pratama Future atau yang biasa disingkat dengan TPEPEC. Nah, sekarang kita lihat apakah PT Trijaya Pratama Future ini adalah perusahaan yang legalitasnya jelas atau tidak. Oke teman-teman, ini adalah website resmi pemerintah, bapepti.go.id. Jadi untuk mengecek ya apakah PT Trijaya Pratama Future itu ada izinnya dari Bapepti atau tidak, nanti teman-teman tinggal pilih bagian pelaku pasar ini. Nah selanjutnya, saya ulangi sekali lagi, pilih pelaku pasar, teman-teman pilih pialang berjangka. Nah, nanti di kolom pencarian ini atau searching ini teman-teman tinggal ketikkan saja Trijaya. Jadi kalau teman-teman lihat PT Trijaya Pratama Future, kantornya itu ada di site Sudirman Center ya, lantai 20 Jakarta. Nah, izin dari Bapepti itu sudah ada dari 2004. Jadi kalau dihitung dari 2004 sampai sekarang, ya usia daripada PT Trijaya Pratama Future ini sudah 23 tahun. Jadi itu yang pertama. Nah, yang kedua, yang mesti teman-teman lihat. Nah, yang kedua, yang mesti teman-teman lihat dari perusahaan pialang itu adalah proses WD atau proses penarikan dana. Jadi, apakah penarikan dananya sudah online atau tidak? Oke, itu dari sisi WD ya. Nah, yang kedua dari sisi WD juga, PT Trijaya Pratama Future ya untuk penarikan dana di bawah 10 juta itu instan. Artinya 5 sampai 10 menit itu sudah bisa masuk ke rekening kita dan itu selama 24 jam. Tapi kalau teman-teman penarikan dananya di atas 10 juta, prosesnya itu menggunakan clearing. Jadi kalau kita WD di bawah jam 11, maka jam 3 atau jam 4 itu sudah masuk ke rekening kita atau prosesnya hari itu juga. Jadi kalau teman-teman penarikannya di atas jam 11, maka clearingnya itu adalah besok. Yang ketiga, teman-teman mesti perhatikan masalah kredibilitas ya. Nah, ini saya perlihatkan. Jadi di Indonesia itu perusahaan pialang itu kan kurang lebih sekitar 70-an. Maksudnya yang memiliki izin Bapepti ya. Nah, dari 70 kurang lebih perusahaan yang memiliki izin Bapepti itu di ranking oleh Bursa Berjangka Jakarta. Jadi siapa yang menjadi pialang teraktif? Nah, 6 bulan terakhir PT Trijaya Pratama Future itu rata-rata ada di 3 besar. Bahkan lebih sering di ranking 1. Nah, ini pialang dengan volume bilateral terbesar untuk bulan Oktober itu adalah PT Trijaya. Jadi kalau sekelas bursa saja yang meranking kita adalah yang paling aktif, ya teman-teman silakan nilai sendiri ya. Nah, yang keempat, yang teman-teman mesti perhatikan itu apakah perusahaan pialang tersebut mau memberikan edukasi secara berkelanjutan atau tidak. Nah, ini salah satu yang dilakukan oleh TPEPEC ya, terutama TPEPEC Pontianak akan memberikan edukasi secara berkelanjutannya sifatnya ada yang offline, ada juga yang online. Jadi online itu ada yang via Zoom, ada juga yang melalui channel YouTube ini. Yang kelima yang mesti teman-teman perhatikan itu adalah apakah broker tersebut bisa trading dengan modal kecil atau tidak. Oke teman-teman, saya kira cukup sekian ya seminar secara online kali ini.
Jadi kalau ada yang mau ditanya silakan komen ya di deskripsi video ini. Nanti coba kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.